SMK Negeri 4 Palangkaraya didirikan pada tahun 1993 dan berdiri pada tahun 1994. Kemudian diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Warsito Rahman pada tanggal 5 Oktober 1995. Pada awal beroperasinya SMK Negeri 4 Palangkaraya hanya membuka 2 jurusan, yaitu bidang studi seni rupa dan kriya, program keahlian desain dan produksi kriya, paket keahlian desain produksi kriya kayu dan tekstil. Pada tahun 2007, sekolah membuka sebuah jurusan baru, yaitu bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, program keahlian teknologi komputer dan informatika, paket keahlian multimedia. Kemudian pada tahun 2012, SMK Negeri 4 Palangkaraya kembali membuka jurusan baru, yaitu bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program serta paket keahlian geologi pertambangan. Pada 2014 membuka jurusan baru, yaitu bidang keahlian pariwisata dengan program dan paket keahlian tata busana. Tata tertib yang dimiliki oleh guru SMK Negeri 4 Palangkaraya yaitu visi SMK Negeri 4 Palangkaraya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki cinta, ide, seni untuk mengisi pembangunan bangsa dalam era globalisasi. Lalu misi SMK Negeri 4 Palangkaraya adalah mendidik, mengajar, melatih siswa menjadi tamatan yang mandiri. Dalam artian mandiri, dia bertakwa, berpengetahuan, berketerampilan, aktif, kreatif, inovatif, dan produktif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, dan melanjutkan pendidikan dalam bidang seni dan teknologi. Ada moto SMK Negeri 4 adalah hatiku selalu beriman karena otakku berpengetahuan, karyaku menjadi andalan karena tanganku berketerampilan. Jadi SMK Negeri 4 itu identik dengan seni dan teknologi. Mengharapkan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah bisa membuat sekolah ini lebih dikenal, karena sekolah ini mempunyai keunikan. SMK Negeri 4 Palangkaraya awalnya dikenal dengan SMIK. Jadi SMIK itu dasarnya adalah kriya kayu dan kriya tekstil. Kenapa sampai muncul paket keahlian yang lain? Karena disusul dengan multimedia, lalu geologi pertambangan dan tata busana, karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita mengharap lulusan SMK Negeri 4 Palangkaraya dengan 5 paket keahlian itu semua unggul. Yang awalnya kita hanya dipercayakan 2 paket keahlian, kriya kayu dan kriya tekstil, kita tetap mengharap jurusan yang lain akan menjadi unggul. Terbukti dengan sekarang peminat-peminat yang datang justru memprioritaskan jurusan yang baru kita buka, seperti multimedia dan geologi pertambangan. Yang pasti kita maunya, karena kita punya moto siswa itu berketerampilan, dengan kurang lebih 3 tahun mereka kita didik,
Kita mau SMK Negeri 4 itu siswanya punya keterampilan unik. Jadi dimanapun dia ditempatkan, dunia kerja manapun, syukur-syukur kalau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi akan membuat siswa itu semakin terampil. Pada dasarnya kita mengharapkan siswa-siswi yang keluar dari SMK Negeri 4 Palangkaraya punya keterampilan yang bisa diunggulkan dalam bidang yang mereka pilih. Jumlah guru kita yang negeri sebenarnya hanya 43 orang. Padahal kita lebih banyak memerlukan guru karena murid kita sekarang berjumlah 426 orang. Perbandingannya sebenarnya masih banyak yang kurang. Tapi kita bersyukur kita bisa membayar guru-guru honorer baik menggunakan dana BOS dan dana BOSDA yang bisa kita sharingkan dengan dana komite. Kita bersyukur orang tua yang menitipkan anak-anaknya di SMK Negeri 4 tidak terlalu banyak ribut dengan bantuan yang kita usulkan kepada orang tua, karena pada dasarnya bantuan orang tua itu memang sangat kita harapkan untuk mendukung kegiatan anak-anak didik kita di SMK Negeri 4 Palangkaraya. Banyak sekali, tinggal mereka pilih mau ikut paskibra ada, mau ikut pramuka ada, mau ikut seni tari ada, mau ikut futsal, ikut voli, badminton, catur pun ada. Dan yang memang sering kita unggulkan di sini adalah volleyball karena memang mereka sudah sering ikut kejuaraan. Lalu futsal juga. Yang baru-baru ini kita mendapat, ini dia pialanya, kita mendapat sangga teladan untuk putri di kegiatan perkemahan pramuka yang dilaksanakan di Man Model kemarin, dan beberapa kegiatan yang lain yang diperoleh oleh teman-teman kita. Kita memang berbangga luar biasa. Masih banyak bidang yang lain, karate ada ekstrakurikulernya. Lalu yang kita bangga juga baru-baru ini siswa kita yang sekarang melatih teman-temannya LKBB, itu bagian dari paskibra sebenarnya, karena memang ada beberapa teman kemarin yang ikut juga. This is a Chucky Beat production. Kompetensi yang dipelajari di jurusan Kriya Kayu yaitu terdiri dari desain gambar produk, kerja bangku, kerja scroll, kerja ukir, teknik bubut, teknik raut, kerja mesin, dan teknik finishing. Saya di sini mengajar produktif
Kria Tekstil. Ya, ada 2 mata pelajaran atau paket kriaan yang saya ajar. Yang pertama tenun dan yang kedua makram sulam. Itu bagian kecil dari yang di tekstil. Di tekstil itu ada 6 paket keahlian yang diajarkan. Yang pertama itu tenun, kemudian batik, sablon, kemudian jahit. Jahit itu arahnya ke jahit tindas dan jahit aplikasi. Kemudian ada makram, ada sulam, yaitu yang diajarkan sebagai paket keahlian di Kria Tekstil. Saya mungkin sudah 20 tahunan, hampir 20 tahun. Karena tahun 95 saya sudah mulai mengajar di sekolah ini. Mulai angkatan pertama tekstil dibuka. Kalau di tekstil ini dibuka pada angkatan kedua. Angkatan pertama Kria Kayu, yang kedua angkatan kedua Kria Tekstil. Itu sekitar tahun pelajaran 1995-1996. Itu tekstil mulai dibuka di sana. Tenaga pengajarnya seperti apa? Kalau tenaga pengajar di paket keahlian Kria Tekstil ini yang di produktif ini ada 3 orang, saya sendiri, kemudian Bu Nurjo SPD, kemudian sama Bapak Eru SPD. Multimedia berdiri sejak tahun 2006-2007 sampai sekarang, dan kompetensi keahliannya antara lain desain grafis yang meliputi pembuatan desain seperti misalnya dari undangan sampai baliho sampai spanduk, ya, itu adalah hasil dari pembuatan desain grafis. Yang kedua, web design. Web design itu kami hanya sebagai pengelola halaman web dan animasi 2 dimensi seperti film-film kartun itu juga yang bisa dibuat, juga animasi 3 dimensi. Dan yang terakhir ada kompetensi video editing, yaitu dari pengambilan gambar sampai pengeditan sehingga menjadi sebuah video editing yang seperti MPEG, MP4 dan selanjutnya. Kalau dalam pembuatan video editing itu biasanya kita mengajarin siswa untuk membuat semacam film dokumenter, ya, film pendidikan, film cerita pendek, atau mungkin film-film legenda atau cerita daerah. Itu yang bisa kita buat, dan kita mengajari siswa dari pengambilan gambar itu menggunakan peralatan yang kita punya sendiri dan selama ini masih kurang, tapi untuk mencapai maksimal memang belum. Dalam tahun-tahun ini kita dijadikan sekolah rujukan sehingga di masa depan saya berharap sekolah berharap untuk memenuhi peralatan itu semua komplit sehingga dalam praktek tidak mengalami kesulitan dan semua akan berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan, mendidik siswa menjadi seorang siswa yang betul-betul terampil, ya, bisa mandiri dan bisa mengembangkan diri setelah lulus dari sini. Penguru pengajar di sini ada 3, 4 dengan saya. Yang 3 itu adalah honorer karena di Kalimantan Tengah ini, terutama di Palangkaraya ini, mencari guru produktif yang multimedia sangat sulit, sehingga
kami mencari guru honorer itu mereka yang berkenan mendaftar ke sini untuk menjadi guru, sehingga ada yang lulusan dari Malang, ada yang lulusan dari Unpar dan STEMIK. Dan kami juga masih membuka kesempatan karena kedepannya STEMIK ini akan kita buka lebih luas lagi, sehingga kelas 1 itu tidak hanya 1-2 kelas, mungkin tidak 3 atau 4 kelas lagi. Kalau prestasi, kemarin pernah menjuarai pada festival Kabut itu, kami juara 1. Terus di Unpar menyelenggarakan film pendek, itu juga juara 1. Dan untuk membuat profil Palangkaraya itu juara 2. Sementara untuk kemarin yang barusan kita ikuti itu kelas 2 dan kelas 11 dan kelas 12, itu tentang festival film di pariwisata. Itu kami masuk di nominasi, belum dapat juara karena memang anak mengambil praktek untuk kelas 11 itu dimulai dari kelas 2 karena kelas 1 belum ada penjurusan. Kelas 1 masih banyak teori. Yang dipelajari di geologi pertambangan ini terkait kompetensi dasar yang harus mereka kuasai sebagai surveyor, sebagai asisten geologis, maupun sebagai well site. Contohnya misalkan sebagai surveyor mereka ada belajar pemetaan topografi, ada pembelajaran total section, theodolit. Lalu sebagai well site mereka ada belajar pemboran, ada belajar identifikasi batuan. Begitu juga sebagai asisten geologis ada pelajaran teknik eksplorasi dan lain sebagainya. Geologi pertambangan ini adalah jurusan yang baru saja di SMK 4 ini dan baru didirikan tahun 2012. Tenaga pengajarnya untuk jurusan geologi pertambangan ini ada 5 orang. Ada yang dari ATPN 1 orang, ada dari UPN ada 3 orang, kemudian ada dari UPR Universitas Palangkaraya 1 orang, dan dari 5 orang tersebut ada 1 yang sudah S2 teknik pertambangan. Baik, kalau untuk pencapaian kebetulan jurusan ini baru, belum ada kompetisi yang kita ikuti. Tetapi secara umum lulusan dari program studi geologi pertambangan ini sudah terserap ke universitas maupun dunia usaha, dunia industri yang terkait jurusan geologi pertambangan. Jadi sudah banyak lulusan ini, hampir sebagian besar sudah terserap di perusahaan-perusahaan tambang, baik itu tambang batu bara maupun tambang biji, dan sebagian besar juga yang tidak bekerja melanjutkan itu juga diterima di universitas. Tata busana dimulai dengan teori dulu, kemudian menggambar, kemudian membuat pola. Setelah membuat pola, mulai belajar menjahit. Setelah sudah bisa menghasilkan, itu akan dieksporkan atau diperagakan dalam fashion show
Dan itu kalau bisa juga kita masukkan dalam pameran dalam lingkungan Kalimantan Tengah. Untuk tenaga pengajar yang ada pada saat ini di bidang tata busana, ada 2 guru, dan itu kalau bisa ditambahkan, yang saat ini memang masih baru ada 2 kelas. Untuk saat ini pencapaian dapat dikatakan sudah sangat maksimal, dan dalam waktu dekat kita akan melihat hasil dari anak-anak siswa-siswi berupa produksi yang dari siswa kita akan pamerkan, ya dapat dikatakan mereka mulai mencoba pamerkan hasil karya